Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali masuk dalam khotbah pembinaan seri dari pengakuan iman rasuli yang ke-9. Dan tema kita hari ini adalah I believe in the forgiveness of sin. Aku percaya kepada pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua kenal seorang tokoh reformasi, yaitu Martin Luther. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Martin Luther? Martin Luther sebelumnya adalah seorang imam Katolik. Sebagai seorang yang dipersiapkan untuk menjadi imam, Martin Luther belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan juga bahasa Latin. Ia belajar tentang sejarah gereja, sejarah bapak-bapak gereja, dan juga doktrin-doktrin dari gereja yang diajarkan oleh gereja Katolik. Martin Luther adalah seorang yang sangat cerdas, taat, dan serius dengan studi-studinya. Tetapi hatinya itu tidak pernah tenang. Selama dia menjadi orang Kristen, selama dia dipersiapkan di seminari untuk menjadi seorang imam, hatinya itu tidak pernah tenang. Ia terus merasa bahwa dosa-dosanya belum diampuni. Ia merasa hukuman Tuhan menekan berat atas dirinya. Menjadi seorang imam justru membuat keadaan menjadi semakin buruk. Apapun yang dilakukannya, ia tidak pernah merasakan kepastian bahwa dosa-dosanya itu sudah diampuni. Dalam keputusasaan, ia pergi ke Roma. Dia berharap untuk menemukan jawaban-jawaban atas kegelisahan dalam hatinya. Tetapi ia pulang kembali dengan keputusasaan yang semakin dalam. Sampailah beberapa tahun kemudian, ketika ia sedang mempelajari kitab Roma, maka ia menemukan ayat yang berkata dalam Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. The just will live by faith. Pelan-pelan matanya mulai terbuka karena Tuhan berbicara kepadanya melalui ayat itu. Dan ia mulai melihat dengan jelas bahwa Allah mengampuni kita. Bukan karena hal-hal yang kita lakukan, tapi semata-mata atas dasar apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, dengan dia menemukan ayat ini, dengan menemukan kebenaran ini, maka kita mengenal namanya reformasi. Karena waktu itu gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa pengampunan dosa itu hanya ada di gereja. Ketika pastor, imam mengumumkan dosamu diampuni, engkau diampuni. Dan saat itu ketika gereja Roma Katolik sedang membangun Santo Basilika, Santo Petrus, yang hari ini menjadi salah satu pusat pusat ziarah orang-orang Katolik ke Roma sana. Basilika Santo Petrus itu satu gedung yang sangat luar biasa, gedung gereja yang sangat luar biasa. Bahkan kita kenal namanya Michelangelo. Ya, seorang pelukis dunia yang sangat terkenal. Dia menulis di atas gedung Sistine Chapel, di atas langit-langit yang begitu besar, dia melukis di situ. Siang malam dia melukis. 4,5 tahun dia menghabiskan waktu melukis di atas Sistine Chapel. Apa yang terjadi? Ketika dia keluar selesai dia menyelesaikan mahakaryanya, dia keluar, dia tidak bisa melihat. Lalu dia pergi ke dokter. Dan dokter menyatakan dia buta. Karena dia menghabiskan 4 tahun 8 bulan melukis di atas itu. Jadi gedung itu sangat luar biasa. Tetapi gedung itu membutuhkan uang yang sangat besar untuk menyelesaikannya. Gereja Roma Katolik tidak punya uang di kas. Kasnya kosong. Bangunan itu belum selesai. Maka waktu itu Paus memberikan sebuah dekret, yaitu menjual surat pengampunan dosa. Namanya apa? Saya lupa istilahnya. Jadi setiap orang yang mau memberikan persembahan, maka ketika uang itu masuk ke peti persembahan, maka roh atau arwah saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mati, mereka belum percaya Tuhan ataupun sudah percaya Tuhan, masih dalam api penyucian, akan segera masuk ke sorga. Ramai-ramai khususnya orang kaya menyumbang untuk gereja, memberikan persembahan supaya orang-orang mereka kasih yang sudah meninggal itu bisa diterima Tuhan di sorga. Di saat yang sama Martin Luther mengatakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan.
kita diselamatkan. Pengampunan dosa itu datang dari Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kita harus membeli. Bukan gereja menyatakan kita diselamatkan, kita diampuni atau tidak. Tapi karena jasa pengorbanan Yesus Kristus. Ini statement dari Martin Luther. Maka muncullah gereja reformasi, gereja protestan sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di kemudian hari Martin Luther berkata, I believe in the forgiveness of sin was the most important article in the Apostle Creed. Saya percaya kalimat aku percaya kepada pengampunan dosa itu adalah artikel, statement yang paling penting dari pengakuan iman rasuli. Mengapa dikatakan, if that is not true, what does it matter whether God is almighty or Jesus Christ was born and died and rose again? Kalau itu tidak benar, maka tidak penting soal apakah Tuhan itu maha kuasa atau tidak. Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus mati, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu tidak penting. Kemudian dia mengatakan, it is because these things have a bearing upon my forgiveness that they are important to me. Tetapi justru karena hal-hal itu menyangkut pengampunan dosaku, maka hal-hal yang disebutkan tadi tentang Tuhan yang maha kuasa, tentang Yesus sudah datang, mati, dan bangkit itu kita menjadi berarti. Karena semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah demi pengampunan dosaku. Itu yang diajarkan oleh Martin Luther. Saudara, mengapa kalimat ini dimasukkan dalam pengakuan iman rasuli? Mengapa di dalam pengakuan iman rasuli itu ada satu kalimat mengatakan I believe in the forgiveness of sin. Mengapa kita perlu membicarakan topik ini? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena masyarakat dunia hari ini meminimalisir dosa. Dunia hari ini menganggap enteng dosa. Dosa dianggap sebagai addiction. Dosa itu seperti cuma kecanduan saja. Atau dosa itu disebut sebagai dysfunction, disfungsi. Orang-orang memberikan excuse, misalnya karena faktor gender, faktor genetik, faktor genetik, karena faktor keturunan. Aku menjadi gay karena ya aku memang dilahirkan sebagai orang gay. Aku menjadi lesbi, aku transgender karena Tuhan yang menciptakan saya demikian. Tuhan yang melahirkan saya demikian. Lalu faktor sosial. Saya adalah korban dari keluarga. Saya adalah korban dari masyarakat, lingkungan. Maka saya menjadi seperti ini, rusak seperti ini. Berbuat dosa seperti ini. Karena lingkungan saya. Karena faktor keturunan, faktor keluarga. Saudara, kita meminimalisir dosa. Kedua, saudara, mengapa kita perlu belajar tentang tema ini? Karena Alkitab berkata bahwa mereka menganggap dirinya tidak berdosa, itu sedang menipu diri sendiri. Kalau kita mengatakan kita orang baik, aku tidak pernah mencelakakan orang, aku tidak pernah berbohong kepada orang, aku tidak pernah menipu orang, aku tidak pernah tiap uang orang, aku tidak pernah menjual barang dengan harga yang tidak seharusnya. Aku tidak pernah menipu timbangan. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku tidak pernah gosip. Aku orang yang oke-oke saja. Saudara, banyak orang di dunia punya konsep demikian. Khususnya orang-orang Chinese selalu punya konsep demikian. Ngapain jadi orang Kristen? Nggak usah beragama, nggak usah percaya. Yang penting jadi orang baik. Tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah menipu orang. Tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan tugas dengan baik, bekerja dengan baik, sudah cukup. Saudara, firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, mereka yang menganggap dirinya tidak berdosa atau tidak pernah bersalah, itu sedang menipu diri sendiri. Mengapa? Karena Alkitab berkata kita berdosa. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 10 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat dia, Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Tuhan berkata, kita semua berdosa. Tapi kalau kita berkata, enggak, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa. Berarti apa? Kita sedang menuduh Tuhan dusta, Tuhan bohong. Tuhan bilang semua manusia berdosa. Saya merasa saya tidak berdosa. Jadi yang benar siapa? Saya atau Tuhan? Tuhan yang pendusta atau kita yang menipu diri sendiri? Itu menjadi persoalan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu belajar topik ini? Karena Yesus datang untuk memberi pengampunan dosa. Kita harus believe in the forgiveness of sin karena kita berkata, Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Matius pasal 1 ayat 20 hingga 21. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi kedatangan Yesus Kristus. Mengampuni dosa kita. Di bagian yang lain, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum ia naik ke sorga. Di dalam Lukas pasal 24 ia berkata demikian. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Sekali lagi, penekanan tentang pengampunan dosa. Terakhir, beberapa tahun kemudian, Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus disalibkan untuk kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita belajar topik ini? Karena Yesus datang untuk memberikan pengampunan dosa. Itu intisari dari Alkitab. Sekarang kita melihat berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengampunan? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya saya diampuni dosa-dosa saya? Saudara, yang pertama, recognize your need for forgiveness. Kenali, sadari bahwa kita butuh pengampunan dosa. Pernahkah Anda merasa dan mengalami betapa beratnya beban dosa itu? Pernahkah kita merasakan betapa beratnya dosa itu menekan kita? Pergumulan kita melawan dosa itu tidak berhenti dengan peristiwa kelahiran kembali menjadi orang Kristen. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, justru saat itu peperangan sedang dimulai. Waktu kita bukan menjadi orang Kristen, kita tidak peduli dengan dosa. Tetapi sejak kita menjadi orang Kristen, dilahirkan baru oleh Tuhan. Di saat itu kita mulai diberikan kepekaan tentang dosa. Dulu kita anggap sepele, sekarang kita tidak anggap sepele. Dulu kita anggap hal itu benar, boleh, semua orang melakukannya. Hari ini dalam hati kita ada perasaan guilty feeling kalau kita melanggar aturan itu atau perintah itu. Peperangan baru dimulai. Peperangan baru terjadi. Natur manusia lama dengan natur manusia baru terus berperang dalam diri kita. Di dalam diri kita, setiap orang Kristen, itu sepertinya ada dua kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan manusia lama. Yang selama hidup kita ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Mengontrol hidup kita dan keinginan kita, perbuatan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, ada hidup baru. Ada kekuatan baru, ada manusia baru yang dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dan kedua kekuatan ini terus berperang. Bagaikan dua ekor anjing di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Seekor anjing hitam, seekor anjing putih. Anjing hitam itu anggaplah iblis, setan. Anjing putih anggaplah Roh Kudus, Tuhan. Mana yang lebih kuat? Tergantung kita memberi makan lebih banyak kepada yang mana. Kalau kita lebih menuruti pimpinan
Roh Kudus dalam diri kita, maka kekuatan dan karya Tuhan dalam hidup kita pun menjadi lebih besar. Tapi ketika kita cenderung pasrah, menyerah kepada kekuatan setan dalam diri kita, yang diibaratkan seperti anjing hitam, maka kecenderungan berbuat dosa semakin bertambah di dalam diri kita. Sepanjang hidup kita terus berada di dalam peperangan antara manusia lama dan manusia baru. Setan masih terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Godaan dan pencobaan masih begitu nyata kita alami setiap hari. Kalau kita tidak mengalami pergumulan itu, berarti kita mesti memeriksa kondisi rohani kita. Kalau setiap hari kita tidak bergumul dengan dosa, berarti mesti tanya-tanya, apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Karena realitanya, iblis itu bekerja. Pencobaan-pencobaan, godaan ada di sekitar kita. Dan setiap hari kita sedang bergumul dengan semua itu. Itu tidak peduli apakah kita orang percaya atau tidak. Ada sebuah peperangan yang terus terjadi dalam diri kita. Antara setan yang ingin kita menjadi seperti yang ia mau. Dan Allah yang ingin terbaik bagi kita. Yang ingin rencananya terjadi dalam hidup kita. Terus ada konflik, terus ada peperangan. Rasul Paulus mendeteksi dan menyadari pergumulan ini dalam Roma pasal 7. Paulus berkata, apa yang aku tahu, apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus aku lakukan. Tapi justru bukan itu yang aku lakukan. Sebaliknya, apa yang aku tahu itu tidak baik, itu jahat, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Justru itu yang aku lakukan. Maka dia mengatakan, aku manusia celaka. Aku terperangkap oleh diriku sendiri, oleh keinginanku sendiri. Tapi kita bersyukur. Hal yang indah adalah Paulus menyadari bahwa ia butuh pengampunan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita butuh pengampunan? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengampunan? Pertama, sadari, kenali bahwa kita butuh pengampunan. Kalau kita merasa tidak butuh, kita tidak akan mencari. Tapi kalau kita merasa kita butuh, kita pasti cari. Jadi mesti langkah pertama, sadari dulu bahwa kita butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Langkah kedua adalah repent of your sin. Yaitu bertobat dari dosa-dosa kita. Ada orang tertentu bertobat, itu karena ketahuan atau ketangkap basah. Ini bukan pertobatan, ini namanya kapok. Kapok karena ketahuan. Orang seperti ini tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Yang mereka sesali adalah konsekuensi dari dosa atau perbuatan mereka. Akibat dari dosa itu yang mereka perhatikan. Itu yang menjadi concern mereka. Bukan perbuatan dosanya. Itu namanya kapok. Itu namanya bukan pertobatan. Apakah kita menyesali dan bertobat atas dosa-dosa kita? Apakah kita berduka cita atas ketidaktaatan kita? Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana kondisi hati kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita berduka bahwa apa yang telah kita lakukan itu telah melukai Tuhan, melukai sesama, dan juga melukai diri kita sendiri? Ketika Daud berduka cita karena dosa-dosanya, ia memakai kain kabung dan menaruh abu di atas kepalanya, tanda pertobatan. Nabi Yesaya ketika melihat kekudusan Allah, ia menyadari ketidaklayakan dan keberdosaan dirinya di hadapan Allah yang maha besar. Dan hal itu membawanya berlutut dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal ke-18, ada kisah tentang dua orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Kita tahu kisahnya. Satu disebut orang Farisi dan satu pemungut cukai. Orang Farisi menganggap dirinya baik. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Ia berpuasa 2 kali seminggu, memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani datang ke depan altar Tuhan. Dia duduk di bagian yang paling belakang. Lalu dikatakan apa? Ia tidak berani menengadah ke langit.
Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Tuhan Yesus membuat perbedaan antara kedua orang ini. Yang satunya mungkin orang baik, tetapi ia pulang dengan tidak diampuni. Yang satu itu orang baik. Dia memberikan persembahan. Dia berpuasa, dia berdoa, dia berbuat amal. Dia tidak bergosip, dia melakukan segala yang baik. Ini tipe banyak orang berpikir, saya adalah orang demikian. Saya tidak butuh agama, yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya tidak menyakiti, yang penting saya banyak berbuat amal sosial, bantu orang miskin, bantu orang susah. Saya sudah cukup. Saudara, itu seperti orang Farisi. Yang merasa hidupnya nggak bercela, nggak nyakiti orang. Bahkan memberi untuk orang lain, memberi untuk Tuhan. Cukup. Tetapi dikatakan apa? Orang itu pulang dengan tidak diampuni. Artinya tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang Farisi, itu pemungut cukai? Yang satunya lagi telah berbuat dosa. Pemungut cukai itu adalah penghisap darah dari masyarakat Israel. Sangat dibenci karena pekerjaannya. Tetapi ia sungguh-sungguh bertobat atas perbuatannya. Dan dengan kerendahan hati dia memohon pengampunan. Dan sebagai hasilnya, ia pulang sebagai seorang yang diampuni dosa-dosanya. Apabila kita belum percaya kepada Tuhan hari ini, mari kita menyadari dosa-dosa kita. Kita bertobat atas dosa-dosa kita dan mempercayai Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Jikalau hari ini kita merasa beban dosa begitu menekan hati kita, hidup kita. Mari kita ambil kesempatan untuk percaya. Terima keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Dan kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kalau kita adalah orang Kristen, namun dalam area tertentu dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu dan menjalani sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita juga datang dalam pertobatan dan mohon pengampunan Tuhan untuk kita. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan tidak pernah akan memandang enteng atau Tuhan tidak akan memandang hina pertobatan kita. Tuhan tidak akan memandang hina kegagalan kita, dosa yang kita lakukan. Ketika kita datang dalam pertobatan kita tidak akan dianggap hina oleh Tuhan. Hati yang hancur dan remuk itu tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengampunan dosa? Yaitu receive forgiveness. Terimalah pengampunan yang sudah disediakan Yesus Kristus untuk kita. Pengampunan dan keselamatan adalah kasih karunia, grace, yang gratis dari Allah. Sesuatu yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Dan itu harus diterima dengan iman. Ketika kita mengaku dosa kita, bahwa kita orang berdosa, kita lahir dalam dosa, kita hidup dalam dosa, kita butuh pengampunan. Maka Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita. Dan pengampunan itu kita terima dengan iman. Bukan kita harus berbuat sesuatu dulu. Bukan kita harus berbuat baik dulu supaya kita diselamatkan. Bukan supaya kita berbuat amal dulu supaya kita diselamatkan. Tidak. Ketika kita mengaku dosa dan kita percaya, maka keselamatan pengampunan dosa sudah menjadi milik kita. Itu kasih karunia. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pengampunan dosa? Share forgiveness to others. Pertama, saudara, kita recognize bahwa kita butuh pengampunan. Sadar bahwa kita butuh pengampunan. Kedua, kita repent of our sin. Bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ketiga, saudara, yang tadi kita terima, receive the forgiveness dari Tuhan Yesus untuk kita. Keempat, share the forgiveness of sin to others. Beritakan, ceritakan, saksikan tentang kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan itu kepada orang lain. Banyak orang yang ingin diampuni, tapi tidak mau mengampuni. Doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang poin terakhir.
apakah pengampunan dosa kita itu sudah sempurna atau belum? Seringkali muncul pertanyaan seperti ini dari orang Kristen. Yaitu kalau dia mati tapi lupa atau belum mengaku dosa, apakah dia masuk surga atau neraka? Misalnya nanti malam, ya kita tidak tahu, mungkin malam ini adalah hari terakhir hidup kita. Tetapi hari ini kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi tadi malam, nanti malam karena kecapean, kita lupa berdoa, kita lupa ngaku dosa. Tapi ternyata malam itu kita dipanggil Tuhan. Kita menghembuskan nafas yang terakhir. Pertanyaannya adalah kita masuk surga atau enggak? Ini pertanyaan serius loh. Kita berbuat dosa, oke? Hari ini kita berbuat dosa. Tapi ternyata hari ini ada hari terakhir hidup kita. Jadi nanti malam waktu kita tidur, kita lupa ngaku dosa. Terus Tuhan panggil kita. Kita masuk surga enggak? Hah? Enggak masuk ya? Kenapa? Hah? Kenapa? Salah sendiri. Jadi karena dia tidak mengaku dosa, dia tidak diterima Tuhan. Bapak Ibu yang lain gimana? Masuk. Masuk kemana? Hah? Masuk kemanapun Tuhan memanggil. Hah? Ikut yang manggil. Oh, kalau ikut yang manggil. Kalau Tuhan yang panggil, ikut Tuhan. Kalau setan yang panggil, ikut setan. Hah? Kalau Tuhan panggil ya, oke. Berarti ikut Tuhan ke surga, oke. Ada pendapat lain? Kita sebagai orang Kristen, kita berbuat dosa hari ini. Hari ini misalnya kita korupsi. Atau hari ini kita berselingkuh, punya affair. Terus nanti malam, ya, kita pikir, udahlah besok saya ngaku sama Tuhan lah, itu ya. Tapi ternyata malam ini hari terakhir hidup kita. Kita belum sempat bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah panggil duluan. Kita diterima Tuhan enggak? Ya, maksudnya apa Om? Nah. Oh, jadi bukan hanya momen itu yang Tuhan lihat, tapi momen-momen sebelumnya. Oke, jadi berarti Tuhan kumpulin dong kita punya itu loh, poinnya dong. Gitu. Oke. Satu hal itu tidak mungkin meniadakan apa yang menjadi proses itu ya. Oke. Oke, kita tampung ya. Pertanyaan ini seringkali mengintimidasi banyak orang Kristen. Sehingga yang mereka lakukan adalah terus minta ampun. Terus setiap saat minta ampun. Dan hidupnya gelisah. Udah minta ampun tapi masih ampun. Kemarin udah mengaku dosa yang sama, hari ini ngaku dosa yang sama. Terus begitu. Jadi akhirnya apa? Anxious, cemas. Gitu loh. Jangan-jangan Tuhan marah, jangan-jangan Tuhan hukum saya, jangan-jangan nanti malam saya mati. Jadi setiap saat harus mengaku dosa. Apakah seperti itu? Ya, coba akan kita lihat. Pertanyaan yang lain juga muncul yaitu apakah pengampunan dosa kita itu tergantung oleh pengakuan dosa kita? Ini juga pertanyaan penting. Apakah pengampunan Tuhan atas dosa kita bergantung pada pengakuan dosa kita setiap saat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka biarlah firman Tuhan sendiri yang menjelaskannya kepada kita. Saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 11 hingga 14. Dikatakan, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Bapak Ibu Saudara, di dalam sepanjang perjanjian lama, sejarah bangsa Israel, mereka mesti mempersembahkan korban. Mereka mesti mempersembahkan korban, anak domba. Nah, tetapi perhatikan, setiap kali mereka mempersembahkan korban, Alkitab mengatakan, korban yang mereka persembahkan itu menutupi dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita bawa korban persembahan. Maka darah korban persembahan itu menutupi dosa kita. Cover our sin, but never take away our sin or blemish our sin. Itu kata kita. Pengampunan korban satu-satunya yang bisa menghapus dosa kita, yaitu waktu Yesus mati di atas kayu salib.
Maka ketika Yohanes Pembaptis suatu hari melihat Yesus datang kepadanya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Behold, look, the Lamb of God who take away the sin of the world." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata Indonesia memakai kata hapus. Kalau sebelumnya cuma di cover, ditutupin, masih ada dosa kita. Cuma ditutupi oleh karena ada darah anak domba yang dipersembahkan. Itu belas kasihan Tuhan kepada umat Israel. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kematiannya menghapus segala dosa kita. Case-nya itu ditutup. Kita diampuni. Nah, dikatakan apa? Ia, yaitu Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi korban Kristus yang cuma sekali itu menyempurnakan keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Ini bicara apa? Di dalam Yesus Kristus kita menerima positional or judicial forgiveness. Sehingga kita tidak lagi dituntut karena hutang dosa kita sudah dibayar lunas waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dosa yang mana? Dosa yang mana yang dibayar lunas? Dosa waktu kita dulu sebelum percaya Tuhan? Atau juga termasuk dosa kita hari ini setelah menjadi orang Kristen? Atau dosa besok-besok? 20 tahun lagi sampai kita dipanggil Tuhan. Dosa mana yang disempurnakan Tuhan? Dosa mana yang dilunaskan oleh Tuhan? Saudara, posisi kita di dalam Kristus memberi kita kepastian bahwa segala dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan sudah diampuni. Itu prinsip Alkitab. Kristus sudah membayar lunas di kayu salib, yaitu semua tuntutan dosa yang perlu dihukum. Sehingga tidak perlu lagi ada pengorbanan atau pembayaran atas dosa kita. Sampai di sini ada orang akhirnya berkata, waduh enak sekali jadi orang Kristen. Asal percaya Yesus Kristus, semua dosa diampuni. Bukan hanya dosa masa lalu, tapi dosa hari ini juga diampuni. Bukan hanya hari ini, dosa-dosa besok yang belum dilakukan pun sudah dijamin diampuni. Waduh, happy. Orang Kristen adalah orang paling bahagia di dunia ini. Berbuat dosa semaunya, sesukanya. Karena sudah terjamin keselamatan dan pengampunan dosa. Paulus pernah membahas ini dalam kitab Roma. Saudara, kalau kita mempunyai pikiran demikian, itu tandanya kita belum bertobat. Kalau kita punya pikiran demikian, berarti kita salah mengerti anugerah Tuhan. Kita salah mengerti pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Kalau kita berpikir demikian, berarti setiap kali kita berbuat dosa, kita sedang menyalibkan Yesus kembali, menyalibkan Yesus kembali, menyalibkan Yesus kembali. Kalau kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, mengampuni dosa kita, justru kita berusaha di dalam kasih karunia Tuhan, semakin hidup berkenan kepadanya. Karena betapa besarnya pengorbanan untuk kita. Karena betapa besarnya apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib untuk membayar dosa kita. Ketika Yesus berkata sudah selesai, maka itu adalah kebenaran, yaitu pengampunan dosa kita sudah sempurna. Oke. Itu adalah prinsip yang diajarkan, bahwa ketika Yesus mengampuni dosa kita, dosa yang dimasukkan ada dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan kita lakukan di waktu-waktu berikutnya. Lalu bagaimana dengan ayat ini? 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini diberikan untuk kita sebagai orang Kristen, supaya kita menyadari sebuah realita. Dosa sekalipun kita sudah terima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi karena dalam diri kita masih ada natur manusia lama. Masih ada dosa, maka kita masih bisa jatuh dalam dosa. Orang Kristen itu bukan orang yang sempurna.
Orang Kristen adalah orang yang masih terus bisa jatuh, gagal dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan waktu kita berbuat dosa? Kita mengaku dosa kita. Jangan nipu diri sendiri. Jangan menutupi. Jangan denial. Tapi ngaku, Tuhan saya gagal, saya melakukan kesalahan. Minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal hubungan. Pengakuan adalah untuk relational forgiveness. Positional forgiveness sudah terjadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala dosa kita yang sudah lalu, segala dosa yang kita lakukan hari ini, segala dosa yang akan kita lakukan sampai kita mati, sudah dibereskan oleh Kristus sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita bisa gagal, kita bisa jatuh dalam dosa. Ini bicara soal apa? Ini bicara bukan soal posisi kita. Posisi kita sudah benar, sudah kudus di hadapan Tuhan. Tapi ini bicara soal dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang ada relasi yang rusak. Ibaratnya apa? Ibaratnya ini. Seperti orang tua dan anak. Ketika anak melakukan kesalahan, maka posisinya sebagai anak tidak pernah berubah. Dan tidak pernah menjadi bukan anak. Betul? Ketika anak kita melakukan kesalahan yang menyakiti kita, apakah langsung kita mengatakan, mulai hari ini kamu bukan anakku? Terus besok-besok kalau dia ngaku dosa, baru kita mengatakan, hari ini kamu kembali jadi anakku. Enggak. Ketika anak kita berbuat salah, mengecewakan kita, rela posisi dia, hakikat dia sebagai seorang anak dan ayah, itu tidak pernah berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah hubungan menjadi renggang. Hubungan menjadi tidak harmonis. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi adalah hubungan antara orang tua dan anak menjadi renggang meskipun orang tuanya sudah mengampuni. Karena masih ada rasa bersalah yang menjadi ganjalan dan membuat rasa bersalah atau rasa malu. Itu yang terjadi di kita dengan Tuhan. Posisi kita di hadapan Tuhan tidak berubah. Kita tetap anak Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Tapi di saat kita berbuat dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu mulai renggang. Kita mulai ada guilty feeling, perasaan bersalah bahwa kita telah melakukan sesuatu yang kita tahu tidak boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebelum kita mengaku itu kepada Tuhan, akan ada perasaan bersalah terus. Sampai kita bereskan kepada Tuhan. Sampai kita datang dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Baru relasi itu dibereskan. Jadi Bapak Ibu lihat bedanya di sini. Pengakuan itu lebih berguna untuk kita. Yaitu untuk membersihkan nurani dan hati kita. Sehingga iblis tidak menggunakan ganjalan dan rasa malu serta rasa bersalah tersebut untuk menuduh kita dan menghukum kita. Bahkan firman Tuhan menyuruh kita untuk mengaku dosa kita satu dengan yang lain. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Terjemahannya mengatakan supaya kamu jangan continue terus-menerus berbuat dosa. Artinya apa? Kita mungkin saja masih bisa berbuat dosa. Lalu dikatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, advokat pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ibaratnya seperti ketika kita berbuat dosa. Iblis bisa aja menuduh kita di hadapan Bapa di sorga. Tuh, ini anak yang telah engkau tebus melalui kematian Yesus di atas kayu salib berbuat dosa. Seharusnya dia dihukum, saudara. Tetapi di hadapan, di saat itu, saudara, ada Yesus yang menjadi advokat kita. Yang akan berkata, aku telah mati bagi dia di atas kayu salib. Aku telah mati untuk menebus segala dosanya. Yesus menjadi pembela bagi kita. Ketika kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita menerima positional forgiveness. Yaitu saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala dosa kita yang lalu, sekarang dan akan datang sudah diampuni. Dikatakan, dan waktu kita mengaku, maka kita menerima relational forgiveness. Yaitu secara hubungan kita juga sudah diampuni dan dibereskan. Nah, ini adalah ajaran Alkitab tentang pengampunan dosa. Oke. Kiranya, berarti
udah bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau malam ini Tuhan panggil kita, tapi kita belum sempat ngaku dosa, kita diterima Tuhan nggak? Hah? Diterima nggak? Pak Teddy diterima? Terima, udah. Ya, karena yang menjamin bukan kita, tapi Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita. Ya, tapi bukan berarti kita sembarang berbuat dosa, ya kan? Kalau kita sembarang berbuat dosa dan sebagainya, dengan sengaja berbuat dosa, berarti kita harus mempertanyakan kita sungguh-sungguh sudah percaya belum? Kita sungguh-sungguh sudah bertobat belum? Itu bedanya. Ya. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari Tuhan. Di dalam seluruh Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, begitu jelasnya membicarakan tentang Kristus adalah korban yang dipersiapkan Allah untuk pengampunan dosa kami. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah fakta sejarah. Itu adalah fakta di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk tidak menyangkali kebenaran itu. Dan ajar kami untuk menyadari, jika hari ini kami belum percaya kepada Kristus, kami masih merasa diri kami orang benar, orang baik, maka kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menyadarkan kami akan dosa, akan kondisi kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mau meresponi anugerah keselamatan, pengampunan dosa yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi kami. Dan sebagai orang Kristen Tuhan, kami sadar setiap waktu kami terus bergumul dengan dosa dan kesalahan di dalam diri kami. Kami berterima kasih Tuhan, sekalipun kami berbuat dosa, Tuhan tidak membuang kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tetapi Tuhan ingin kami mau kembali kepada Tuhan, mengaku dosa, memperbaiki diri kami dengan kekuatan dari Tuhan, dan kembali boleh dipulihkan relasi kami dengan Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan, supaya kebenaran ini menjadi pegangan yang teguh dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.